Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Almira, Fitri Arya, Ahmad Furqon, Yonatan, Gaisani, dan Dea. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran diameter, tinggi, dan volume tegakan pohon pada suatu area. Di sini saya, Fitri Arya, akan menjelaskan tentang praktikum 2, yaitu pengukuran diameter dan luas bidang dasar atau biasa disebut LDBS. Di sini ada dua tujuan di praktikum 2, satu menentukan diameter pohon dan luas bidang dasar di area hutan campuran ITB Jatinangor, dua menentukan perbedaan hasil dari semua alat perhitungan dengan metode rancangan acak lengkap atau biasa disebut RAL. Kemudian metodologi, yang pertama lokasi di hutan campuran ITB Jatinangor, dua alat dan bahan, ada piben, pita ukur, Biltmore stick, bitter stick, paku payung, infraboard, spidol permanen, dan terapia. Untuk teori dasar, di sini kebagi menjadi 4. Yang pertama diameter pohon, yaitu merupakan salah satu parameter pohon yang mudah untuk diukur dan mempunyai arti penting dalam inventarisasi potensi pohon. Pengukuran diameter juga menggunakan DBH, yaitu diukur sesuai setinggi dada dengan ukuran 1,3 meter. Kemudian ada LDBS pohon. LDBS pohon itu merupakan parameter pohon yang mempunyai arti penting dengan menggunakan sampling titik. Nah, penentuan luas bidang dasar pohon ini juga menggunakan taksiran. Alat yang biasa digunakan yaitu Biltmore stick. Oke, yang ketiga metode pengukuran diameter pohon. Metode pengukuran diameter pohon ini biasanya diukur menggunakan plot, dan dia bisanya ada 0,04 hektar dan 0,1 hektar dengan pengukuran setinggi dada yaitu 1,3 meter dengan tiga alat yaitu ada piben, pita ukur, dan Biltmore stick. Namun untuk pita ukur itu perlu diingat bahwa pita ukur itu adalah keliling yang perlu dikonversi menjadi diameter dengan rumus diameter sama dengan keliling per pi. Dalam metode pengukuran LDBS pohon berfungsi untuk mengukur luasan tegakan pohon di suatu areal dan volume pohon. Ada dua metode yaitu tanpa plot dan menggunakan plot. Jika tanpa plot kita menggunakan alat vitalistik dengan metode prinsip trigonometri, sedangkan menggunakan plot kita menggunakan diameter pohon yang nanti akan dikonversi menjadi luasan bidang dasar dengan luas lingkaran dan akan dikonversi menjadi luasan bidang tegakan. Selanjutnya saya akan menjabarkan hasil pembahasan pengukuran diameter dan LBDS. Sini terdapat grafik dari masing-masing nilai rata-rata diameter dan LBDS. Pengukuran diameter pohon di area hutan campuran ITB Jatinangor dilakukan untuk mengukur 11 pohon yang berada di rentang plot dengan luas sebesar 0,04 hektar. Dan pengukuran dilakukan pada ketinggian 1,3 meter atau setinggi dada orang dewasa. Didapatkan diameter rata-rata pohon menemukan 3 alat ukuran berbeda. Pada pengukuran menggunakan pita ukur dapat 40,92 cm dengan piben 41,29 cm dan Biltmore stick 42,27 cm. Sehingga diameter rata-rata pada area tersebut memiliki rentang 40,5 hingga 41,1 cm. Selanjutnya, dari LBDS, pengukuran LBDS dilakukan dengan menggunakan 4 alat ukur, yaitu pita ukur, piben, Biltmore stick, dan bitter stick. Sebelumnya sudah dibuat plot sampling menggunakan tali rafia secara berjalan ke dalam dan keluar membentuk sebuah lingkaran. Nilai rata-rata yang didapat secara keseluruhan di area hutan campuran ITB Jatinangor adalah 32 meter persegi. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari tabel ANOVA, diameter, dan LBDS. Keduanya memiliki kesimpulan yang sama. Diperoleh hasil bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel pada skala kepercayaan 95 maupun 99%. Diberi kesimpulan terima H0 sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Hal ini menandakan bahwa tidak ada pengakuan yang mempengaruhi pengukuran diameter dan LBDS atau menyatakan hasil yang tidak signifikan terhadap pengulangan respon. Dengan begitu, dari setiap perlakuan memiliki hasil nilai pengukuran yang tidak jauh pada setiap responnya. Kesimpulan dari pengukuran diameter dan LBDS adalah diameter rata-rata pohon di area hutan campuran ITB Jatinangor memiliki rentang 40,5 sampai 41,1 cm menggunakan 3 alat ukur yang berbeda yaitu pita ukur, piben, dan Biltmore stick. Sedangkan LBDS di area hutan campuran ITB Jatinangor diperoleh dengan nilai rata-rata sebesar 32 meter persegi. Perbedaan hasil dari semua alat ukur dilakukan perhitungan dengan metode RAL, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara semua alat ukur yang digunakan dalam mengukur diameter dan LBDS. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi pohon. Tujuan dari pengukuran tinggi pohon sendiri adalah yang pertama menentukan nilai rata-rata tinggi total dan tinggi bebas cabang pohon pada masing-masing alat ukur. Yang kedua adalah menentukan nilai rata-rata waktu yang diperlukan pada saat penggunaan alat ukur. Yang ketiga menentukan hasil analisis RAL pada tinggi total, tinggi bebas cabang, dan waktu pengukuran. Metodologinya, lokasi berada di hutan campuran ITB Jatinangor. Yang kedua adalah alat dan bahan. Pada praktikum ini kami menggunakan alat berupa clinometer, walking stick, galah, hygrometer, kristometer, spidol permanen, dan tali rafia. Untuk teori dasar, yang pertama itu tinggi pohon. Tinggi pohon merupakan salah satu dimensi pohon yang berlaku dalam mengukur kayu. Istilah tinggi pohon hanya berlaku untuk pohon yang masih berdiri, sedangkan untuk pohon yang rebah digunakan istilah panjang pohon. Kemudian yang kedua, metode pengukuran tinggi pohon, yaitu prinsip goniometri dan prinsip trigonometri. Nah, trigonometri ini berdasarkan unsur jarak datar dan sudut pandang pengukuran.
Sementara prinsip goniometri berdasarkan pada segitiga sebangun. Jadi pada prinsip goniometri jarak pengukur ke pohon tidak dihitung. Kemudian yang ketiga adalah analisis RAL. Analisis RAL ini digunakan dalam pengukuran tinggi pohon, dan analisis RAL ini merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana yang umumnya digunakan untuk percobaan yang memiliki media atau lingkungan percobaan yang seragam atau homogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan jelaskan hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan pada modul 2. Berdasarkan dari hasil grafik rata-rata tinggi total setiap alat, hasil pengukuran dari alat Vision meter dan walking stick tidak jauh berbeda. Hal tersebut karena prinsip kerja kedua alat mirip dan sama-sama memiliki nilai subjektivitas yang tidak jauh berbeda. Beda halnya dengan hasil pengukuran dari alat Hg hypsometer dan Gauge-meter yang menggunakan prinsip trigonometri dan segitiga kesebangunan. Hg hypsometer dan Gauge-meter juga terdapat skala pasti yang dapat mengurangi nilai kesubjektifan. Di sini juga kami melakukan hasil perhitungan menggunakan nilai RAL, di mana F hitung kurang dari F tabil sehingga hasil yang didapat adalah terima H0. Selanjutnya ada nilai rata-rata tinggi bebas cabang dari setiap alat. Pohon yang diukur adalah pohon yang sama dengan pohon pada pengukuran tinggi total. Pohon hanya saja yang menjadi perbeda adalah tidak dilakukannya pengukuran tinggi bebas cabang menggunakan alat Vision meter karena alat tersebut tidak memadai untuk pengukuran yang presisi jika pengukuran tidak dilakukan untuk keseluruhan tinggi pohon. Ini juga kami melakukan hasil analisis RAL, di mana F hitung kurang dari F tabil sehingga hasil yang didapat adalah terima H0. Selanjutnya juga ada rata-rata waktu setiap alat ukur. Jika kecepatan pengukuran menjadi indikator efisiensi alat pengukur ketinggian pohon, maka gambar di samping dapat menjelaskan mengapa Hg hypsometer jadi alat yang paling menggunakan Hg hypsometer memiliki kecepatan rata-rata 123 second. Penggunaan Hg hypsometer yang tangkas disebabkan oleh mudahnya pengukuran karena dibidikan fokus di satu titik dan skala total jelas ditunjukkan oleh kesimpulan yang didapat dari praktikum yang kami jalani kali ini adalah yang pertama ada berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan nilai rata-rata tinggi total pohon dengan menggunakan alat Vision meter 12,5 meter, walking stick 15,66 meter, Hg hypsometer 16,7 meter, Gauge-meter 14,23 meter, dan kombinasi 14,66 meter. Nilai rata-rata yang diperoleh dari tinggi bebas cabang pohon sendiri menggunakan masing-masing alat adalah walking stick sebesar 4,92 meter, Hg hypsometer 4,1 meter, Gauge-meter 6,75 meter, dan kombinasi 3,78 meter. Yang kedua ada waktu rata-rata yang diperlukan dalam penggunaan alat Vision meter adalah 455 second, walking stick 280 second, Hg hypsometer 123 second, Gauge-meter 253 second, dan kombinasi 73 second. Yang terakhir, pada taraf kepercayaan 95% dan 99%, hasil didapatkan setelah melakukan RAL pada tinggi total pohon dan tinggi bebas cabang pohon adalah terima H0, sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Akan tetapi, hasil RAL waktu yang didapatkan pada taraf kepercayaan 95% adalah tolak H0 sehingga dilakukan uji lanjut. Tapi ketika dihitung menggunakan taraf kepercayaan 99%, hasil yang didapat adalah terima H0 sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Ukuran volume pohon. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk menentukan volume pohon per plot dan per hektar menggunakan metode plot tetap, metode tanpa plot atau plot sampling, dan metode plot berubah atau tree sampling. Lalu menentukan perbedaan hasil perhitungan metode ketiga tersebut menggunakan metode RAK. Pengambilan data praktikum keempat ini dilaksanakan di hutan campuran ITB Jatinangor dengan alat dan bahan yang diperlukan adalah kompas, ruang meter sepanjang 50 meter, V-band, infraboard, GPS Garmin, literal stick, tally sheets, dan Hg hypsometer. Volume pohon adalah perkalian antara luas bidang dasar pohon dengan tinggi pohon. Luas bidang dasar yang dimaksud adalah diameter pada ketinggian 1,3 meter, diameter pohon. Dan volume tegakan itu sendiri adalah jumlah dari seluruh volume pohon yang ada di plot. Metode pengukuran volume pohon ini menggunakan 3 metode, yaitu plot tetap, tanpa plot, dan plot berubah. Plot tetap itu sendiri metode di mana kita menentukan secara tepat plotnya, yaitu menentukan titik tengahnya dahulu, terus diukur jari-jari sepanjang sejauh 0,04 hektar. Setelah itu diberikan penomoran pohonnya dan lalu mengukur volume pohon sesuai penomoran plot tetap tersebut. Penggunaan metode tanpa plot yaitu menggunakan literal stick. Jadi plotnya ditentukan mana pohon yang in atau yang termasuk ke dalam plot dan out atau tidak termasuk dalam plot, dan pohon yang termasuk dalam plot atau yang in menggunakan literal stick tersebut akan dihitung volumenya. Lalu pengukuran volume pohon menggunakan metode plot berubah, yaitu menggunakan tree sampling, yaitu dengan menentukan jari-jari plot dengan menentukan pohon ke-6 yang paling jauh dari titik tengah. Setelah itu 6 pohon yang termasuk ke dalam plot dihitung volumenya.
Baik, selanjutnya masuk ke hasil dari pembahasan. Jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran volume pohon. Jadi hasil pengukuran volume pohon itu akan berbeda bergantung pada metode dan faktor yang mempengaruhinya, seperti diameter atau jari-jari, luas bidang dasar, tinggi, juga jumlah pohon pada plot. Kemudian, berdasarkan grafik 1, diperoleh yang pertama metode plot tetap, di mana plot 1 dan 4 memiliki hasil pengukuran volume terbesar karena plot 3 memiliki diameter dan tinggi yang lebih kecil dibandingkan dengan plot lain. Hal tersebut sesuai dengan rumus volume pohon, yaitu seperempat V kuadrat dikali tinggi dikali form faktor, sehingga dapat terlihat bahwa diameter dan tinggi berbanding lurus dengan volume. Jadi semakin besar diameter dan tinggi, maka volume yang diperoleh akan semakin besar pula. Yang kedua ada metode plot berubah, di mana plot 3 dan 4 memiliki hasil pengukuran volume terkecil karena plot 1 memiliki jari-jari dan luas bidang dasar yang lebih besar dibandingkan dengan plot lain. Hal tersebut dikarenakan pada metode ini, volume setiap pohon dijumlahkan dan pohon dengan jarak terjauh dikali dengan setengah. Dalam mencari volume setiap pohon, tetap digunakan rumus volume pohon pada umumnya, sehingga jika jari-jari besar, maka diameter pun akan besar, dan hal tersebut akan berpengaruh pada volume yang turut membesar pula. Yang ketiga ada metode tanpa plot, di mana plot 4 memperoleh hasil pengukuran volume terbesar karena jumlah pohon in dan borderline pada plot 4 relatif lebih banyak dibandingkan plot lain, kemudian disusul dengan plot 3 dan terakhir plot 1. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin banyak pohon in dan borderline, maka akan semakin besar luas bidang dasar yang diperoleh, sehingga volume yang dihasilkan akan semakin besar pula. Hal tersebut sesuai dengan rumus volume tanpa plot, yaitu LBDS dikali dengan tinggi rata-rata, di mana luas bidang dasar berbanding lurus dengan volume. Kemudian berdasarkan grafik 2 diperoleh yang pertama, metode plot tetap. Jadi setiap plot memiliki hasil yang berbeda bergantung pada diameter dan tinggi yang diperoleh, di mana plot 4 mendapat volume terbesar, kemudian plot 1, dan terakhir plot 3. Jadi pada grafik 2 ini merupakan perbandingan volume per hektar setiap metode. Nah, metode plot tetap ini kenapa setiap plotnya tuh memiliki hasil yang berbeda? Hal tersebut tuh dikarenakan volume per hektar ini dipengaruhi oleh volume per plot, di mana volume per plot diperoleh menggunakan rumus volume pada umumnya, sehingga semakin besar diameter dan tinggi, maka akan mempengaruhi volume per plot yang kemudian akhirnya berdampak pada volume per hektar. Yang kedua ada metode plot berubah, di mana plot 1 dan 4 memiliki hasil pengukuran volume terbesar karena plot 3 memiliki luas bidang dasar yang lebih kecil dibandingkan plot lain. Hal tersebut tuh karena pada plot 3, pohon yang diukur cenderung memiliki diameter dan tinggi yang relatif kecil. Yang ketiga ada metode tanpa plot, di mana plot 4 memperoleh hasil pengukuran volume terbesar karena jumlah in dan borderline pada plot 4 relatif lebih banyak dibandingkan dengan plot lain. Kemudian disusul dengan plot 3 dan terakhir plot 1. Akan tetapi, pada plot 3 memiliki hasil pengukuran terbesar dibandingkan dua metode lainnya. Nah, hal tersebut dapat dikarenakan volume per plot pada plot 3 dengan metode tanpa plot ini memiliki hasil paling besar dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, ini merupakan tabel ANOVA dari hasil pengukuran volume pohon. Jadi berdasarkan tabel ANOVA ini diperoleh F hitungnya 0,03 yang artinya lebih kecil daripada F tabel. Sehingga dinyatakan terima H0 dan tolak H1. Nah, artinya tuh tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan adanya pengaruh perlakuan terhadap volume pohon. Atau dengan kata lain, tidak ada pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan dan telah dijabarkan oleh rekan saya tadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah berdasarkan metode plot tetap didapatkan nilai volume per plot atau meter kubik dari 0,04 hektar dari plot 1, plot 3, dan plot 4 berturut-turut adalah 14,08 meter kubik per 0,04 hektar untuk plot 1 dan plot 3 4,63 meter kubik per 0,04 hektar dan 15 meter kubik per 0,04 hektar untuk plot 4. Sedangkan volume per hektar atau meter kubik per hektar dari masing-masing plot adalah 352,02 meter kubik per hektar untuk plot pertama dan 115,75 meter kubik per hektar untuk plot 3 dan 374,95 meter kubik per hektar untuk plot 4. Nah, berdasarkan plot berubah, didapatkan juga nilai volume per plot atau meter kubik per 0,04 hektar dari plot 1, plot 3, dan plot 4 adalah 11,2 meter kubik per 0,04 hektar dari plot 1, 0,61 meter kubik per 0,04 hektar dari plot 3, dan 5,42 meter kubik per 0,04 hektar dari plot 4. Sedangkan volume per hektar dari masing-masing plot adalah 387,54 meter kubik per hektar untuk plot 1, 83,89 meter kubik per hektar untuk plot 3, dan 440,28 meter kubik per hektar untuk plot 3. Nah, berdasarkan metode tanpa plot, didapatkan nilai volume per plot, yaitu 5,36 meter kubik per 0,04 hektar untuk plot 1, 10,52 meter kubik per 0,04 untuk plot 3, dan 18,68 meter kubik per 0,04 hektar untuk plot 4. Sedangkan volume per hektar dari masing-masing plot yaitu 134,09 meter kubik per hektar untuk plot 1, 262,89 meter kubik per hektar untuk plot 3, dan 467,1 meter kubik per hektar untuk plot 4. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode RAK pada volume pohon, diperoleh hasil terimaan 0 yang artinya tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan adanya pengaruh perlakuan terhadap volume pohon.
Nah, sekian mungkin ini juga yang menjadi penutupan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan.